Jakarta dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara berdasarkan Global Residence Index 2026 dengan indikator seperti tingkat kejahatan hingga risiko kecelakaan. Namun dengan capaian gemilang tersebut, apakah rasa aman itu? Jakarta, kota yang terus bergerak tanpa jeda, pusat pemerintahan, ekonomi, dan harapan bagi jutaan orang. Di sini, pembangunan tumbuh cepat. Wajah kota berubah dari waktu ke waktu, dan modernitas menjadi identitas yang terus dibangun. Namun di balik itu, ada satu hal mendasar yang sering luput dari perhatian. Tempat tinggal bukan sekedar ruang untuk berteduh, tapi bagian dari hak asasi manusia, hak untuk hidup dengan aman, layak, dan bermartabat. Apakah Jakarta benar-benar mampu untuk memenuhi hak tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab itu, mungkin saya lebih suka membuka dengan paradoks ibu kota. Seperti yang tadi rekan-rekan sampaikan, bahwa City of Dream. Jadi bagaimana Jakarta itu, memang saya pun sebagai pendatang gitu ya, datang ke Jakarta memiliki sebuah cita-cita, ambisi bagaimana kota ini tuh bisa saya taklukkan. Semua perantau sepertinya psikologisnya akan seperti itu gitu ya. Kadang mereka tapi nggak ngerti gitu sebenarnya di Jakarta ataupun di ibu kota itu apa sih yang mereka butuhkan, seperti itu kan. Mereka nggak ngerti kayak gitu. Jadi secara individu orang datang ke Jakarta pasti ingin hidup layak gitu kan, hidupnya lebih mapan, lebih kaya gitu kan daripada hidup di kampung halaman kayak gitu, yang dimana mungkin di sana mereka punya banyak keterbatasan, misalkan mereka di sana kurang bisa mendapatkan peluang pekerjaan seperti itu. Jadi pasti ada alasan orang itu keluar dari kampung halamannya. Kita beranjak dari situ dulu gitu ya, karena paradoks itu sebenarnya menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah ketimpangan. Jadi sebelum kita ngomongin HAM, kita tuh harus sadar dulu gitu, ketimpangan yang ada di desa dan di kota itu ada, antar satu provinsi dan provinsi yang lain itu ada, seperti itu. Dan itu yang menyebabkan orang akhirnya melakukan migrasi atau perpindahan kayak gitu, karena mereka merasa ada kehidupan yang lebih layak untuk dikejar ketika mereka ada di ibu kota gitu, atau di kota besar. Nah ternyata ketika kita lihat begitu ya, ibu kota itu tidak selalu menawarkan keindahan atau kenyamanan yang mereka impi-impikan seperti itu. Kenapa? Ketika semua orang punya mindset yang sama, mereka harus bersaing gitu. Karena ketika mereka bersaing, mereka harus punya kemampuan gitu. Karena ternyata kemampuan ini tidak semua orang miliki, karena akses kehidupan dan akses pendidikan itu juga menjadi PR gitu ya, antara di daerah dan di kota. Lantas apa hubungannya dengan HAM? Nah, narasi yang saya sampaikan di awal itu menunjukkan bagaimana orang itu sedang memperjuangkan hidupnya yang seharusnya itu adalah hak dasarnya. Ngerti ya? Jadi hak asasi manusia itu kan merupakan hak dasar untuk mereka itu hidup seperti itu kan. Mereka bisa memilih, mereka hidup dengan tenang, dengan ekonomi yang cukup seperti itu. Nah, seperti saya kutip di dalam ini ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti itu. Yang pada kenyataannya ternyata tidak semua orang mendapatkan itu. Nah, kalau kita bicara tadi terkait kualitas hidup, UU nomor 11 tahun 2005 itu menegaskan bahwa cita-cita manusia untuk bebas dari rasa takut dan kekurangan hanya bisa tercapai jika tercipta kondisi di mana setiap orang bisa menikmati hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, di samping hak sipil dan hak politiknya. Jadi intinya adalah manusia untuk bisa dia hidup dengan layak itu tidak hanya ngomongin ekonomi gitu loh, tapi ada sosial, budaya, politik. Hak-hak sosial, budaya politik yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah seperti itu. Misalkan terhadap akses pendidikan yang layak kayak gitu, hak untuk sanitasi, hak air bersih. Nah itu adalah hak-hak hidup yang dasar gitu loh. Nah pertanyaannya, apakah orang-orang yang tinggal di ibu kota mendapatkan semua hak dasar itu? Selamat siang, salam kenal. Dengan saya Wira. Kebetulan saya di sini sebagai Ketua RW di 04 Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kalau memang bicara standar hidup layak kan udah pasti secara ekonomi ya sudah memenuhi kebutuhan mereka, karena kalau di situ mah
masih banyak yang belum memenuhi kebutuhan standarisasi dari kebutuhan keluarga kan, masih karena di situ warga kita masih banyak yang mendapatkan bantuan seperti BLT, PKH, lansia maupun bantuan seperti Kesra dan bantuan Bulog. Jadi memang dinyatakan ya belum standar, belum memenuhi kebutuhan, artinya belum layak lah seperti itu. Kalau untuk perbandingannya untuk di wilayah RW 4 dan RW lainnya sepertinya sama di seluruh Wijaya Kusuma ini dari RW 1 sampai dengan 10. Kalau untuk perbandingannya memang ada sebagian juga di wilayah RW-RW yang lain sama seperti ini. Artinya memang orang masih di zonasi menengah ke bawah dan butuh perhatian pemerintah ya. Karena memang tempatnya dibilang RW kumuh lah, dan kebetulan di Wijaya Kusuma dari hasil kemarin informasi dari BPS, ada beberapa di wilayah Wijaya Kusuma mungkin sekitar 6-7 RW yang memang dinyatakan masih RW kumuh. Nah, jadi kalau untuk perbandingannya sama sih, karena memang di zonasi RW 4 yang kumuh hanya 1 RT doangan, tapi yang selainnya sudah menengah ke atas. Abang sendiri, ini kan abang bilang udah tinggal di sini dari Orok, udah lama di Mari. Menurut abang dari abang kecil, abang udah lupa juga gitu ya. Mungkin kalau dari kecil, abang udah, menurut abang hidup abang ini udah mencapai di titik hidup yang layak gitu. Seharian, makan, minum dan lain-lain. Ya, alhamdulillah. Belum. Alhamdulillah belum. Ya. Nah, abang belum. Kalau yang abang pengen emang kayak apa gitu? Yang punya rumah. Pengen punya rumah. Kalau di sini memang dari lingkungan yang abang tempatin, arti hidup layak menurut abang tuh kayak apa ya? Maksudnya rumah yang seperti apa, akses lingkungan yang seperti apa? Ya apa ya? Ya gimana ya? Bingung juga bu. Pokoknya alhamdulillah nyaman aja. Nyaman aja. Kalau abang kan sering ada bantuan dari pemerintah, bansos dan lain-lain. Kalau abang sendiri melihatnya ada nggak hak abang nih yang belum terpenuhi, yang belum diberikan oleh pemerintah? Ya. Belum lama sebelum dapat. Baru dapat. Bantuannya itu sebulan sekali, apa berapa lama sekali? Wah, sekitar ada 6 bulan mah. 6 bulan cukup, bantuan 6 bulan sekali itu cukup nggak? Ya pengennya mau sebulan sekali pak. Jadi selama 6 bulan itu kan bantuan sekali. Kalau ada kosongnya gimana? Isinya pakai apa? Mana ya? Maksudnya gimana ya bang ya? Bantuan misal dalam bentuk beras atau sembako turun 6 bulan sekali, itu habis dalam waktu misal 1 bulan udah habis nih sembakonya. Ya kagak ada sebulan juga udah habis bang. Nah terus 5 bulannya kan kosong tuh, abang nggak dapat apa-apa. Ya Kerja berarti. Kerja kita di belakang. Perasaan abang gimana gitu ngelihat bantuan turun cuma 6 bulan sekali nih? Abang pengen sebulan sekali? Ya maka dari itu bang saya pengennya ya tiap bulan. Pengennya tiap bulan. Kalau abang bisa nyampein langsung nih kepada pemerintah misal, apa yang pengen abang katakan atau pengen abang minta gitu? Ya bantuan aja tiap bulan udah adain, jangan yang tadi saya bilang 6 bulan sekali, jangan sampai kayak gitu ya. Kalau bisa ya seminggu sekali, sebulan sekali dah, pengennya kayak gitu. Tadi kan dibilang kerjanya serabutan gitu ya kayak kalau Bata, tapi sempat ada pekerjaan tetap gitu nggak sih sebelumnya? Pernah
lagi tahun 2014 itu cuman 2 tahun kerja di Bank Mandiri. Itu kerja kasar, bukan kerja apa. Babat tumpung. Berarti kalau sekarang tuh aktivitasnya tuh ngapain aja? Aktivitasnya nggak punya kegiatan apa-apa, cuman gitu aja, iseng-iseng mengutin botol-botol aqua, mineral, itu aja. Rutinnya itu aja. Dari hasil kayak mungutin sampah kayak gitu atau kayak dari aktivitas tersebut, apakah ada penghasilan yang udah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Tidak ada. Cuman hanya ngandelin itu aja. Saya kadang-kadang kan udah kumpul ngejualnya teh seminggu sekali, paling dapat duit pego 150, paling dapat itu yang seminggu. Kalau belum cukup, biasanya bagian yang paling kerasa berat tuh apa sih, Kak? Ya masalah makan lah. Makan. Kan makan itu paling terutama, paling penting. Dari kondisi kayak gitu, boleh nggak sih kayak diceritain gimana keadaan tempat tinggal saat ini? Apakah udah kerasa nyaman atau gimana gitu? Ya kalau masalah tempat tinggal kayak gini mah bukan nggak nyaman lagi, udah pikiran mah pengen gimana caranya gitu. Ya keadaan lagi beginilah, boro-boro buat nggak bangun tempat tinggal, buat makan aja repot. Kalau boleh ceritain gimana sih kayak kondisi air bersihnya di sini, terus habis itu lingkungannya di sini, kayak gimana perasaan kakek gitu loh? Oh kalau masalah air sih ya alhamdulillah dari air ledeng, masalah air mah. Ada masalah kayak banjir, bocor di sini? Oh ya emang iya sih, kalau banjir ya gimana, ya nyaman lah kalau udah banjir. Apalagi sekarang ini rumah udah mau ambruk gubuk gini. Selama ini pernah nggak kayak dapat bantuan terkait perbaikan tempat tinggal atau pengurusan tempat atau pemerintah gitu yang udah datang ke sini dan buat nanganin kayak permasalahan-permasalahan yang kakek alamin gitu? Belum pernah. Belum pernah. Oke, baik. Menurut kakek sendiri, bantuan yang diharapkan tuh seperti apa sih? Kayak apa harapan kakek buat pengurus setempat atau pemerintah setempat buat nanganin permasalahan yang kakek alamin ini? Ya kami pengen kakek mah begini. Mohonlah kepada pemerintah aku dibantu untuk ngebangun masalah gubuk. Jadi kalau boleh jujur, apa yang paling ingin banget diperbaiki dari tempat tinggal yang sampai sekarang tuh belum bisa? Ya terutama tempat tinggal gubuk. Nomor satunya gubuk. Oke, jadi harapan yang paling kakek harapkan untuk kondisi tempat tinggal di sini tuh seperti apa harapannya? Ya harapannya sih ya supaya nyaman gitu, kalau umpamanya gubuk dibetulin dan dibantu sama pemerintah, terutama kan nyaman gitu, pikiran tenang, nggak kebocoran, nggak kebanjiran. Jadi kembali lagi ya, saya mengutip dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, karena Indonesia itu secara resmi telah meratifikasi. Jadi ada hukum internasional, kesepakatan internasional yang sudah diadopsi begitu ya, diterapkan, diimplementasikan di Indonesia, yaitu tentang International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, di mana ini adalah kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Dan ini dengan adanya undang-undang ini seharusnya begitu ya, pemerintah itu harus lebih aware bagaimana BLT, bantuan-bantuan sosial itu benar-benar tepat sasaran.
kayak gitu. Itu secara ekonomi ya. Nah, tapi kita lihat gitu, seperti data-data yang tim riset sajikan gitu, ternyata orang-orang yang hidup di pemukiman kumuh itu mereka merasa nyaman di sana. Mereka seperti sudah merasakan bahwa tinggal di tempat yang kumuh, dengan air sanitasi yang terbatas, dengan lingkungan yang kotor, dengan got yang itu digunakan untuk pembuangan kotoran dan lain sebagainya, mereka sudah menormalisasi ini gitu loh. Jadi akhirnya tidak hanya kebijakan publik ini harus disertai dengan kesadaran masyarakat itu sendiri gitu loh. Masyarakat kalau belum teredukasi gitu ya, belum di dalam mindset berpikirnya bahwa kehidupan yang layak itu standarnya seperti ini dan kehidupan yang tidak layak, mereka tidak bisa membedakan itu, maka mereka akan tetap merasakan bahwa kemiskinan itu adalah sesuatu yang normal. Kayak gitu. Nah, inilah yang disebut dengan kemiskinan kultural. Saya berkaca di pemerintah dulu ya, karena seringkali kita melihat bantuan-bantuan itu tidak tepat sasaran, seperti itu. Subsidi-subsidi itu atau subsidi ataupun BLT itu tidak tepat sasaran gitu kan. Kenapa? Karena secara pendataan, kemudian elemen-elemen yang dikait atau yang dibutuhkan begitu ya untuk bisa mendapatkan data yang akurat itu cukup cukup struggling sepertinya pemerintah sendiri gitu. Makanya kita sering melihat ada dana-dana sosial yang tidak tepat sasaran gitu ya. Kenapa? Karena dari elemen masyarakatnya sendiri, ketika mereka hidup sama-sama miskin gitu, mereka kan berebutan. Karena BLT ini tidak semua orang bisa dapat gitu, yang sesuai dengan klasifikasi tertentu. Nah, misalkan ketika pemerintah memiliki standar begitu kan, mereka terjun ke lapangan, mereka punya standar bahwa ketika punya satu motor misalkan kan, kemudian satu AC atau listrik dengan ukuran kWh berapa sama dengan Anda mampu. Nah, ini kan sangat keliru ya gitu. Bagaimana? Karena sepeda motor tuh udah kebutuhan sekarang begitu kan. Kemudian mereka untuk bisa mendapatkan motor, mereka harus mengeluarkan uang bensin dan lain sebagainya, dan itu adalah kebutuhan primer untuk mereka bekerja gitu. Nah, maksud saya adalah standar-standar ini harus diperbaharui begitu. Standar-standar yang harus lebih kredibel gitu. Misalkan berapa sih kebutuhan pokok mereka untuk 1 bulan begitu kan. Berapa negara bisa memberikan bantuan misalkan untuk orang-orang ini untuk hidup benar-benar layak. Jadi bukan dari apa yang mereka miliki saja gitu. Apakah rumahnya misalkan lantainya udah ubin atau masih tanah misal gitu kan. Mereka pekerjaannya apa, pemulung atau mereka bekerja di kantoran. Nah, ini maksudnya harus ada standar yang lebih istilahnya lebih real begitu ya. Jadi tidak hanya dari luaran mereka punya kendaraan sama dengan mereka mampu begitu, tetapi dari kebutuhan dasarnya itu harus dicek gitu. Apakah mereka bisa makan dengan layak? Apakah toilet sanitasinya itu benar-benar bisa membuat mereka nyaman untuk hidup? Nah, saya pikir pemerintah untuk elemen-elemen masyarakat yang memiliki kemiskinan yang struktural dan kultural itu harus intervensinya lebih begitu. Sudah tidak bisa menggunakan intervensi yang biasa. Nah, kemudian ketika memang sudah segmentasinya benar begitu ya, kebijakan yang mengarah pada elemen masyarakat yang memang sangat miskin, maka berikutnya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat ini seperti itu. Jadi pendekatan dari kelurahan, RT, RW untuk bisa memberikan edukasi begitu ya tentang misalkan tentang literasi digital, misalkan menggandeng komunitas-komunitas sosial. Nah, pemerintah harus berpikir seperti itu. Kalau semuanya tidak harus pemerintah yang memprovide, maka pemerintah harus bisa menggandeng komunitas sosial, RT, RW, kelurahan untuk bisa sama-sama membangun mindset yang positif gitu ya terhadap masyarakat ini. Misalkan seperti tadi yang paling urgent adalah terkait literasi digital, misalkan terkait bullying, kekerasan seksual, misalkan. Terus bagaimana mereka bisa punya critical thinking kayak gitu. Kemudian bagaimana mereka mendidik anak misalkan. Nah, bagaimana mereka di sekolah. Nah, pemerintah harus masuk ke segmen sekolah juga karena anak ini kan ada di sekolah dan ada di rumah. Nah, seperti itu. Jadi di sekolah juga harus dipastikan gitu ya, bullying, kemudian kesejahteraan guru. Nah, itu diperhatikan. Jadi memang ini tidak bisa satu kebijakan saja begitu, karena ketika kita berbicara hak untuk hidup layak, ini berarti ekosistemnya sangat luas seperti itu, tidak hanya dari satu aspek. Dan itu bersifat sistemik, bukan individu seperti itu. Dan masyarakatnya pun harus punya kesadaran sosial gitu kan, seperti judol. Nah, masyarakat miskin justru banyak yang kecanduan gitu ya, game online, judol, kemudian hutang ya, pinjol dan lain sebagainya. Bahkan ada masyarakat yang itu sampai sudah miskin, kemudian mereka masuk dalam
jalur, misalkan jalur transaksi narkoba atau malah mengkonsumsi narkoba, itu banyak seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus menjadi kesadaran masyarakat. Makanya pentingnya masyarakat menjadi pintar, punya pendidikan, itu seperti itu. Mereka punya critical thinking dan mereka tahu mana yang salah dan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk bagi mereka sendiri. Nah, seperti itu.